guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Kenapa balik lagi ya? Kan kita baru pertama ketemu. Perkenalkan, di sini aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Nurmayani. Aku mahasiswi Yayan Palangkaraya semester 4 kelas D. Prodi aku akuntansi syariah. Di sini aku mau memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro Islam. Kalian pasti tahu sih siapa dosen pengampunya. Aku kasih tahu ya, dosen pengampunya yaitu Ibu Ayu Azahra MM. Nah, pasti kalian tahu. Nah, di sini tugasnya kita menganalisis mengenai outlook perekonomian di Indonesia. Nah, untuk temanya. Nah, topik yang akan aku bahas kali ini yaitu mengenai kebijakan redenominasi yang ingin diterapkan kembali di Indonesia. Nah, kalian pasti pada bingung kan, apa sih redenominasi itu? Ada yang tahu gak? Pasti ada beberapa yang tahu lah. Jadi, redenominasi itu adalah suatu kebijakan di mana kita menyederhanakan pecahan rupiah tanpa mengubah nilai dari nilai tukar dari mata uangnya. Kalian pasti berpikir-pikir, bukannya itu sunring. Nah, di sini aku bakal ngejelasin bahwa redenominasi itu beda sama sunring. Ada yang tahu nggak bedanya? Aku bakal jelasin nih. Nah, penjelasan pertama, apa sih perbedaannya? Kita lihat dulu lah dari pengertian. Pertama, redenominasi itu adalah penyederhanaan pecahan mata uang menjadi nilai digitnya berkurang 0,3. Misalnya, uang Rp1.000 dijadikan Rp1. Halnya nilainya dari nilai uang tersebut tetap sama, nilainya Rp1.000. Akan tetapi tampilan dari redenominasi dari uang rupiah tersebut Rp1. Nah, beda sama sunring. Kalau sunring itu adalah pemotongan nilai uang. Nah, hal tersebut dilakukan juga pemotongan terhadap harga-harga barangnya. Yang kedua, kita lihat deh dari dampaknya. Kalau redenominasi itu tidak ada kerugian pada daya beli masyarakatnya. Nah, kalau sunring itu menimbulkan kerugian sehingga daya beli masyarakatnya turun. Nah, kalau dari tujuannya masing-masing nih ya, untuk redenominasi sendiri tujuannya itu menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien serta nyaman dalam melakukan transaksinya. Nah, berbeda sama sunring. Kalau sunring itu tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat akibat lonjakan harga-harga barang. Nah, mungkin dua itu dulu ya yang aku jelasin mengenai perbedaannya. Kalian tahu nggak, dulu Indonesia pernah melakukan redenominasi. Tapi sebelum redenominasi, Indonesia pernah melakukan sunring 2 kali, tahun 1950 dan 1959. Nah, sebagai tepatnya pada tahun 1959. Nah, saat itu ceritanya gini ya. Uang pecahan 500 dan Rp1.000 diturunkan nilainya menjadi 50 dan Rp100. Dengan kata lain, nilai uang tersebut dipangkas 90%. Nah, Indonesia juga pernah melakukan redenominasi pada tahun 1965. Tapi kebijakan tersebut gagal karena belum dipersiapkan oleh pemerintah dengan secara matang. Nah, sekarang pemerintah ingin melakukan kembali redenominasi. Kalian tahu nggak, sebenarnya dari tahun 2016 atau 2015 ya, mulai berkembang lagi kembali isu mengenai redenominasi ini. Nah, pemerintah mulai
menstabilkan perekonomian, karena salah satu syarat agar redenominasi ini bisa terlaksana yaitu stabilitas ekonomi. Dengan stabilnya perekonomian Indonesia, maka redenominasi akan bisa dilaksanakan. Nah, bakalan jelasin beberapa manfaat dari redenominasi ini. Oke. Jadi beberapa manfaatnya itu mata uang rupiah tidak lagi dicap sebagai mata uang sampah oleh negara-negara lain. Yang selanjutnya, diharapkan para masyarakat mampu menyimpan uangnya dalam bentuk rupiah yang terbaru. Nah, untuk perusahaan ya, manfaatnya itu bisa memudahkan pencatatan anggaran. Bukan hanya perusahaan, pemerintah pun juga bisa gitu loh, mempermudah mereka melakukan pencatatan anggaran, sehingga nilai 03 dihilangkan kan, jadi lebih mudah gitu kan pencatatannya. Nah, dan salah satu manfaat lagi, negara tidak harus terus memperbanyak uang 100.000 rupiah. Nah, akan tetapi kita dapat melihat kan beberapa dampaknya apabila kebijakan ekonomi ini diterapkan. Dampak masa depan ya, ada dampak positif dan dampak negatif kan. Nah, dampak positifnya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pencatatan laporan keuangan akan lebih mudah dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah. Nah, tapi kan dibalik dampak positif pasti ada dampak negatif kan. Kalian pasti tahu dampak negatif salah satunya apa? Ada yang tahu kan? Pastinya masyarakat tuh khawatir apa nanti nggak jadi inflasi. Nah, banyak sekali pemikiran masyarakat kalau redenominasi bakalan jadi inflasi nggak. Nah, makanya disebutkan salah satu syarat redenominasi yaitu stabilitas ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi ini yang diharapkan oleh pemerintah, diperhitungkan oleh pemerintah. Di mana sih perhitungan perekonomian Indonesia? Nah, ini dia perhitungan perekonomian Indonesia oleh pihak Bank Indonesia, khususnya di sini Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia sekarang sedang memungkinkan untuk melakukan redenominasi pada tahun 2017. Nah, beliau mengatakan justru karena inflasi saat ini rendah dan kondisi ekonomi sedang stabil, dan pertumbuhan perekonomian itu 5,1%, kita lihat kuartalnya atau perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya itu sudah lebih baik perekonomian Indonesia, disebutkan oleh Bapak Agus. Nah, kemudian Bapak Agus ingin merancangkan redenominasi dilakukan kembali. Tapi seperti yang kita lihat saat ini kan, tahun 2020 redenominasi tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena perekonomian atau stabilitas ekonomi Indonesia kembali menurun. Ada yang tahu nggak kenapa? Pasti kalian tahu lah kenapa. Jadi karena pandemi COVID-19 ini, inflasi melonjak tinggi dan perekonomian Indonesia kembali menurun. Daya beli masyarakat terhadap barang tiba-tiba menurun karena mungkin segitu aja ya penyampaian dari saya mengenai materinya. Di sini pada akhirnya saya memberikan kesimpulan bahwa
kebijakan redenominasi itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, dan itu butuh perhitungan yang panjang sekali, karena suatu kebijakan itu tidak bisa kita lakukan secara tiba-tiba, seperti sunring yang pernah kita lakukan dan kebijakan redenominasi yang pernah dilakukan pada tahun 1965 tersebut. Itu kebijakannya tidak akan gagal kembali karena perhitungan yang kurang matang oleh para pemerintah. Nah, karena itulah perhitungan matang tersebut dilakukan dengan baik, Indonesia mungkin saya mengatakan mungkin bisa karena pemerintah pasti akan berusaha menstabilkan perekonomian Indonesia. Walaupun sampai sekarang Indonesia belum stabil. Karena yang pertama, pendidikan masih belum cukup di Indonesia. Kedua, pemerataan masyarakat masih belum. Yang ketiga, tingkat kemiskinan masih tinggi, walaupun dalam setiap tahunnya berkurang, disebutkan oleh pemerintah. Tapi pada kenyataannya, kemiskinan masih terlihat di mana-mana dan tinggi karena kesenjangan sosial. Oke. Mungkin sampai di sini saja penyampaian materi saya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ini banyak terjadi kesalahan, baik salah pengucapan kata, baik salah penyampaian materi, ataupun hal-hal yang menyeleweng dari materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel ini. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.